Tat, di agama kita perjalanan kayak gini, petualangan kayak gini ada hikmahnya nggak sih, Tat? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion. Horor guys, kuburan. Wah, meleset dikit ke kanan jatuh jurang nih. Oke Pak, permisi. Misi Pak. Misi. Wah, keren. Oh. Kanan kirinya tembok. Mungkin cuaca hari ini cukup cerah. Lorong waktu. Kita masuk lorong waktu. Oke, masuk kemana lagi nih? Mantap. Masih tipis-tipis jalurnya, tidak terlalu berat. Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu. Hari ini saya dan teman-teman CB 150X Adventure Indonesia jalan lagi. Berhubung hari ini hari raya Idul Adha, jadi kami memulai perjalanan di siang hari, tepatnya sehabis sholat. Kita coba yang ini. Goyang. Kenapa? Bannya udah kempes. Belum. Masih keras. Udah kempes, Bud. Udah kempes dari kombinasi. Gua baru belakang, depan belum. Kita kempesin dulu karena ini ban sabun, terus buat masuk jalan tanah, jadi nggak boleh kenceng-kenceng. Kalau bannya kenceng bisa mental kena batu, jadi kita kempesin. Cukup, jangan terlalu kempes banget, nanti nggak ada ngatur tangan. Ini udah kempes. Terlalu kenceng ya? Ya, aman. Nanti udah balik.
Wah kurang. Sampai sini lagi. Sampai nggak ada anginnya dah. Sampai nggak ada angin. Permulaan yang bagus karena bergelombang, walaupun jalannya panas nggak basah, tapi gelombang-gelombang ini bisa bikin kita jatuh kalau masih belum terbiasa dengan jalurnya. Oh, Ustadz Ilyas hampir. Dia pada motong kambing satu. Permisi. Oke. Jalur yang di mapping Om Urat kali ini cukup beragam. Dari mulai tanah yang bergelombang, batu kerikil, jalan berbatuan menanjak dan lokasi pemotongan hewan kurban pun kita lalui. Pendek. Oke. Jalannya sudah mulai berbatu dan menanjak pastinya. Jalur gravel lagi, tapi lumayan nih kalau ngebut terus dari depan langsung wow, nyari hati. Ibu-ibu dengan tiga anaknya guys, lagi. Ternyata kandang-kambing guys, dan kandang-kambingnya kosong karena hari ini Idul Adha, jadi mereka bertugas masih dipotong. Wah, ini dia. Kalinya mantap sekali. Wah, seger rasanya tuh kalau misalkan kita mancing dulu. Wah, Masya Allah, sejuknya.
Terusin ke bawah. Nah. Oke. Di tengah perjalanan, Om Urat mengajak kami untuk bersuah foto sambil menikmati pemandangan. Dan selalu, sungguh indah pemandangannya. Masya Allah, indah banget. Ini tuh di mana Murad? Cibadak. Dapet lah, tadi gua tuh Citeruk. dapet kok. Citeruk ya? Tapi jauh Sukabumi. Jauh ya. Tapi udah masuk Bogor. Oh, masih Bogor. Puncak 2 maksudnya dah. Oh, masalah. Masya Allah mus. Lihat Tat, Inilah ciptaan Allah. indah ya Tat. Bukan indah lagi. Apa Tat? Seindah ini bukan ciptaan manusia. Tapi Ciptaan Allah. ciptaan Allah ya Tat. Masya Allah. Kerajaan Allah. Gak ada Masya yang Allah. bisa menandingkan kecuali Allah. Masya Allah. Tat, foto kah Tat? Bener Tat, cuma karena hari ini Idul Adha kan Tat. Next ya Tat. Insyaallah. Ayo Bud. Gua tunggu depan yang adem. Murad? Ini sop sama soto. Ada yang soto, ada yang sop najib. Boleh ada satu lagi sop ya? Sop. Ini soto ayam santan. Ini sotonya soto orang Sunda. Oh, Soto Sunda tapi santan. Santan. Makasih ya. ya, sop satu lagi. Masya Allah, makan siang Tat. Masya Allah. Nah, Soto. Tabarakallah. Ini udah terkenal nih di Mari. kalangan off-roader. Masya Allah, video callan aja jam segini. Jangan jalan mulu, makan dulu. Masya Allah, Bang Arif. Habis jalan, makan. Mhm. Enggak jalan, sholat, makan, jalan lagi. Jalan lagi. Ini isi Tapi perut dulu. Lebih detailnya bukan jalan, naik motor. Naik motor. Kalau jalan Motor kayak tuntun. ini, Tat. Iya, kakinya mau panasan. Tat, mumpung ngomongin naik motor nih Tat. Ada pertanyaan penting Tat. Apaan tuh? Sunahnya naik motor apa Tat? Nanti itu pertanyaannya nanti di air terjun. Nanti ya? Nanti aja. Nanti aja Tat. Ada yang Nanti Tat, jangan dijawab dulu Tat. ada yang penting. Apa? Kita kan dalam perjalanan, ketika lagi tanjakan kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Ketika Akbar. turun kita ucapkan Subhanallah. Subhanallah. Oh. Jadi dalam berkendara itu penting. Safety reading bukan hanya dari body, tapi dari lisan yang kita zikir kepada Allah. Masya Allah, ilmu baru Tat buat aneh Tat. Jadi safety reading bukan hanya sekedar protektor badan, tapi kan kita juga harus protektor hati kita. Masya Allah, sukron Tat, ilmu baru Tat. Sukron. Kita makan dulu ya Tat. Tarung dia benar gila lu. Dari antum. Masya Allah, panjang umurnya. Baru ngomongin, udah nyampe. Udah nggak ngerti lagi deh baunya kayak gimana. Pesawat itu. Masya Allah Tat, panjang umurnya Tat. Baru diomongin, baru buat diomongin. Banget diomongin. Baru nitip pesan tadi. Heeh. Langsung muncul. Ini kalau ini habis gua tinggal. Iya. Pesan baru keluar. Gua baru keluar pas sama Bang. Dari tadi makanya pelan-pelan biar Pelan, ngantuk mata masih. biar pas banget sampai nyampe. Bang Arif. Pulang jam berapa lu pulang?
Pulang dari tempat tadi. Langsung makan nggak? Makan dulu makan. Slow. Terus makan. Setelah makan siang, sholat zuhur, dan berbincang-bincang dengan pemilik warung makan, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pondok pesantren Ria Nurjanah yang berada di atas gunung. Menuju lokasinya kami harus bersiap menghadapi jalan yang berbatu dan menanjak, namun tetap dikelilingi dengan pemandangan yang luar biasa. Oke, di sini skill kita diuji. Jalanan berbatu. Saya mau nyari kemana? Subhanallah. Jalurnya mantap sekali. Masya Allah, ditutup ya jalannya. Itu Om Murad. Satu mantap. Permisi ya, permisi. Permisi. Masya Allah Ustaz. Ini dong Tat. Masya Allah Ustaz. Hati-hati Ustaz. Masya Allah, jago bener ente. Masya Allah Ustaz Ilyas, bawa motor diri-diri. Terjal sekali nih turunan. Subhanallah. Masya Allah, kita sampai di atas gunung. Masya Allah. Sayang kita sudah sholat tidur sih. Mantap ya? Bukan mantap lagi nih. Masya Allah. Kita ada di atas gunung, Tat. Di atas gunung ya. Cuman sayangnya tidak bisa mengukur ketinggian kita di berapa mdpl nih, Tat. Kalau curugnya di mana curug? Curugnya bentar lagi, Tat. Masih naik lagi. Oh, sebentar lagi nyampe. Kalau mana kalau naik lagi? Assalamualaikum, Lukman. Ada berapa santri di sini? Kurang lebih 9. Berarti salah satu akses salah sih tadi. Situ doang sih. Iya, nggak ada yang enak. Buktinya Ustadz Ilyas baru pertama kali lewat jalur gitu. Baru pertama kali. Diri tadi Om Murad. Ustadz Ilyas. Waalaikumsalam. Keren banget. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Kita sampai di mana nih? Ini di desa Suka apa Om Murad? Suka Sari ya? Suka Makmur. Suka Makmur.
Ya, di pondok pesantren apa mau Riyadul Jannah. Riyadul Jannah. Masya Allah, apa artinya Ustaz? Riyadul Jannah itu taman-taman surga. Taman-taman surga. Taman surga, masya Allah. Makanya surga itu didefinisikan kebun-kebun, ya kan? Dengan hamparan sungai yang mengalir. Itu seperti ini loh kurang lebih. Masya Lebih Allah. indah lagi surga. Semoga Kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya di bumi ini saja kita sudah merasa bersyukur. Masya Allah. Nanti di surga. Mudah-mudahan kita bisa ya Tat. Nah, masuk surga tuh. Masya Allah. Kalau boleh istri. Arif, Udah nyerah. nyari bola. Tadi beli bola plastik dulu di bawah. Ini pemandangan yang bagus. Masya Allah, ini bagus banget pemandangannya Arif. Mantap. Ayo kita foto-foto sih satu motor satu. Ayo boleh. Masya Allah, mantap banget tempatnya. Mantap banget. Jalur tadi ya. Soalnya kita nongol dari sana. Masya Allah, Tilias. Kenapa merinding? Cobain kopi lokalnya nih. Kopi saya lagi istirahat sampai nih. Masya Allah, Om Ambon. Gimana buat perjalanan di Lubuk Kopi itu surga. Surga, harus ngopi ya. Iya, jadi kita bikin V60. Wah. V60 T60. ala ayah Dedi. Berarti nggak usah diaduk lagi tuh Om Murad. Masya Allah. Dulu paling ambil. Setelah berbincang dengan pengurus pondok pesantren dan menikmati kopi lokal, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju jalur Hambalang. Rencana main air di curug belakang pondok pesantren harus kami batalkan karena sudah terlalu sore.
di agama kita perjalanan kayak gini, petualangan kayak gini ada hikmahnya nggak sih, Tat? Coba datang, jelasin. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita jawab pertanyaan tadi, apakah ada hikmah di dalam Islam kita untuk menjelajahi atau perintah Allah dalam menjelajahi bumi Allah yang luas, ya. Yang pertama tentunya Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur." Allah katakan, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu dengan mudah. Allah katakan, bumi yang indah ini, yang luas, ya, yang masya Allah, itu Allah ciptakan dengan mudah, ya. Dan yang kedua Allah katakan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka oleh karena itu adakanlah perjalanan, ya, adakanlah perjalanan di atas muka bumi. Untuk apa? Salah satunya, ya, agar kita melihat tanda-tanda Allah, ya. Kita lihat coba air yang mengalir yang tidak ada batasannya, kita perhatikan apakah ini pernah kering. Antara sungai-sungai dari ujung ke ujung tidak pernah berhenti. Siapa yang menggerakkan kalau bukan karena Allah? Itu baru kita lihat air. Kemudian kedua, lihat pohon-pohon, gunung-gunung yang tegak. Siapa yang menciptakan? Nah, siapa yang mengatur kalau bukan Allah? Gitu. Jadi hikmahnya agar kita merasakan dengan tanda kekuasaan Allah, yang dengan itu keimanan kita, kesadaran kita menjadi sadar, ya, menjadi meningkat lagi keimanan kita kepada Allah. Itu salah satunya sebenarnya. Jadi bukan karenanya have fun, itu bonus. Udah pasti ketika kita menuju suatu tempat bahagia, itu udah pasti, ya, itu udah bonus. Tapi ada satu tujuan yang nggak boleh kita tinggalkan dan kita nggak boleh kita abaikan. Salah satunya apa? Kita sadar dan harus tahu, paham bahwasannya ini semua tanda Allah, ya. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Naba Allah mengatakan, wal jibala autada. Bukankah aku jadikan gunung sebagai pasak? Ya, gunanya gunung di sini, ya, kita lihat, masya Allah, pergunungan di sini tinggi. Apa gunanya gunung tersebut di bumi? Salah satu hikmahnya adalah dengan adanya gunung tersebut, bumi ini jadi seimbang. Bumi ini jadi seimbang, subhanallah, ya. Makanya karena itu kita nggak akan pernah bisa paham kalau kita duduk di rumah, ya, tidak bisa merasakan. Coba perhatikan, kenapa Allah katakan dalam Al-Quran surga itu selalu dikaitkan dengan sungai yang mengalir, ya, yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, subhanallah. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir, subhanallah. Kita lihat, ya, suara sungai yang sudah menjadi fitrah manusia, kita tenang hati, adem, tenang pikiran, rileks, ya, karena Allah ciptakan gak akan ada yang sia-sia. Makanya ada doa ketika kita melihat alam dan yang menakjubkan, ada doanya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, wahai Rabb kami, Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Artinya pasti ada hikmahnya, ya, walaupun daun-daun yang sedang berguguran, ya. Nah, makanya kita harus berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan hindarkanlah kami dari azab neraka, subhanallah. Ya, ini salah satu doa ketika kita menuju suatu tempat yang dimana kita melihat semua tanda kekuasaan Allah dan disunahkan dalam berdoa dengan doa tersebut. Nah, maka karena itu hikmahnya banyak kalau kita bicarakan dan kita sebutkan satu-satu. Salah satunya itu agar kita sadar bahwasannya Allah menciptakan
seluruh ini dengan tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya gitu. Makanya, dan salah satu hikmah yang terbesar masalah rezeki. Apa kaitannya kita jalan-jalan dengan masalah rezeki? Karena coba kita perhatikan perbedaan antara orang kota dengan orang kampung. Orang kampung biasanya lebih sejahtera hidupnya di kampung, karena mereka bisa mendapatkan makanan yang mereka makan dari bumi Allah yang luas. Ya, mereka tanam, mereka tuai, ya, mereka ambil. Subhanallah. Makanya mereka tuh menganggap rezeki itu bukan bukan kerja, enggak. Yang penting kita keluar, ya, kemudian kita berusaha mendapatkan dengan cara yang halal, itu rezeki. Seperti itu. Kita perhatikan orang-orang kota, ya. Orang-orang kota rata-rata badannya masih sehat, motornya ada, rumahnya ada, tapi bingung pas bangun tidur, bingung kira-kira mau ngapain. Nggak ada istilah pengangguran sebenarnya kalau kita mau bergerak. Nah, itu salah satu hikmahnya. Jadi agar kita paham bahwasanya rezeki kita itu murni di tangan Allah. Ya, kalau saja, ya, kalau misalkan kalau misalkan orang kampung dengan orang kota tidaklah ada perbedaan, maka sungguh tidak adil Allah. Makanya Allah katakan, silakan kalian ambil makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi banyak hikmahnya, ya, agar kita paham dan kita sadar bahwasanya rezeki itu bukan ada di kantor, di perusahaan, bukan ada di bos kita, bukan ada di barang dagangan kita, bukan ada di jalan, bukan. Rezeki itu murni di tangan Allah. Buktinya semua orang, baik orang kampung, orang pedalaman, hidup sampai dia tua, dan anaknya banyak, dan rata-rata jarang sakit, rata-rata, ya, karena mereka makan yang ada di alam gitu. Jadi, dan kebanyakan orang kota juga kebanyakan punya penyakit, jadi apa-apa serba dibatasi. Karena apa? Karena mereka memiliki penyakit. Jadi subhanallah. Jadi banyak hikmah. Itu baru kita sebutkan beberapa saja. Itu yang bisa rasakan sampai saat ini. Barakallah. Pencerahannya ini kita jadi tahu. Pokoknya kita perjalanan kita, petualangan kita setidaknya nggak hanya sia-sia, nggak hanya ura-ura aja, tapi ya lumayan. Ya. Nah, jadi jangan lupakan kita boleh sesekali keluar, dan sering juga nggak baik, ya, karena kita memiliki tanggungan, kewajiban, nafkah untuk keluarga, dan yang seperti ini boleh, silahkan. Bahkan Allah yang merintahkan, adakanlah perjalanan untuk apa? Agar kita melihat tanda dan kekuasaan Allah di muka bumi. Gitu. Banyak tanda kekuasaan Allah. Ini air yang mengalir seperti ini bukan manusia yang buat. Ini murni Allah. Kita bisa lihat mana ujungnya, nggak ada. Dari mana air ini berasal, dan dari sampai mana air ini akan berakhir. Kadang kita mikir, gitu, yang seperti ini aja kita nggak bisa buat sebagai manusia. Yang sebenarnya manusia bisa berbuat apa saja, tapi ada batasannya. Masya Allah. Jangan sampai lupa satu hal, niat yang harus kita kedepankan, bukan hanya sekedar have fun dan refresh, enggak, ada niat yang harus kita kedepankan. Salah satunya melihat kebesaran Allah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit tausiah dari Ustadz Ilyas. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang disampaikan bisa kita jadikan pelajaran. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga perjalanan kali ini dapat bermanfaat, dan tetap dukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya bersama Honda CB 150X Adventure Indonesia.